Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Metode pil racun. Xiao Yan tersenyum dan berdiri saat dia melihat dokter peri kecil yang muncul di udara. Dia berkata, "Kamu akhirnya di sini." Little Fairy Doctor menggerakkan tubuhnya dan dengan lembut mendarat di puncak gunung. Murid ungu keabu-abuannya yang tidak biasa yang tampak seperti iblis di bawah sinar bulan pertama kali melirik Medusa di belakang Xiao yang sebelum dengan tenang berbicara, ada cukup banyak masalah bagi ketiga pasukan untuk mundur. Pasukan itu telah terlalu banyak berdebat dan menunda cukup banyak waktu. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia bertanya, apakah ketiga sekte tidak mau mundur? Kekaisaran Chu Yun dikendalikan oleh sekte racun. Saya adalah pemimpin sekte racun sehingga wajar jika Kekaisaran Chu Yun tidak akan menyuarakan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari Kekaisaran Chu Yun. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Karenanya, keberatan mereka sangat kuat meskipun saya mengatakan bahwa saya ingin mundur. Mereka telah lama berencana untuk mencaplok Kekaisaran MAMA dan secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Luo Yantian dan salah satu dari tiga tetua Mulan terluka parah oleh saya. Mereka benar-benar berani menjadi sombong ini meski telah kehilangan dua orang ini. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara. Saya mengatakan bahwa sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang-orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti dari kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat keras kepala untuk menghancurkan Kekaisaran Magia bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Little Fairy Jotor memandang Xiao Yan saat dia sekali lagi berkata, Yan Luotian dan salah satu dari tiga sesepuh Mulan memang terluka parah. Namun, menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis tingkat tinggi. Selama mereka diberi waktu beberapa hari bagi sekte untuk memberikan beberapa pil obat langka, luka mereka kemungkinan besar akan pulih dengan sangat cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari dua sekte yang akan datang. Wajah Xiao Yan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, aliansi Yan dan Kekaisaran Magia kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit. Situasi seperti ini jelas bukan situasi yang ingin dia lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah dua elit Duzong, yaitu Yan Luotian serta tiga tetua Mulan. Selama dua orang ini terbunuh, kekuatan dari dua golongan besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak lagi berani berpikir untuk menyerang Kekaisaran Magia. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiao yang sedikit terkejut saat mendengar ini. Matanya segera menyipit saat kilatan dingin melintas. Kata-kata Medusa memang benar. Saat ini, Yan Luotian dan salah satu dari tiga sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi sangat merepotkan lagi. Seseorang tidak boleh memiliki hati yang lembut sedikit pun ketika menghadapi musuh. Jika tidak, aliansi yang harus membayar harga mahal yang tidak diketahui ketika musuh kembali di masa depan. Tatapan Xiao yang dilemparkan ke arah dokter peri kecil saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan mereka membunuh Luo Yantian dan tiga sesepuh Mulan, kemungkinan besar rencana mereka akan sulit membuahkan hasil. Dokter peri kecil mengangkat alisnya sedikit saat dia melihat mata Xiao Yan. Dia kemudian tenggelam dalam pikirannya. Medusa di belakang Xiao Yan menggerakkan tubuhnya sementara dokter peri kecil tenggelam dalam pikirannya.
Dia muncul di udara dan secara tidak sengaja menutup jalan retret dokter peri kecil. Dari tampang tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. Dokter peri kecil secara alami merasakan tindakan Medusa. Dia dengan dingin tertawa, "Jika saya ingin pergi, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Kamu bisa datang dan mencoba." Mata Medusa juga menunjukkan rasa dingin saat dia berbicara dengan sikap balas dendam. Xiaoyan merasakan sakit kepala yang luar biasa saat dia melihat kedua wanita ini yang dipenuhi dengan amarah ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. Matanya mengamati dokter peri kecil saat dia berkata, "Aliansi yang didirikan oleh saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa melihatnya dihancurkan. Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan akan menjadi ancaman terbesar. Oleh karena itu, secara alami akan menjadi yang terbaik jika memungkinkan untuk menghabisinya." Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak saat dia mengamati mata Xiaoyan yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mengangguk. Dia berkata, "Bagaimanapun, kedua orang itu memiliki pemikiran buruk terhadap saya dan tidak dapat dianggap sekutu sejati. Saya dapat memilih untuk tidak ikut campur jika Anda ingin menyerang." Xiaoyan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Wajahnya memiliki kegembiraan yang sulit disembunyikan. Agar dokter peri kecil bisa mengatakan ini, itu berarti dia tidak melupakan hubungan mereka. Terlebih lagi, dari sudut pandangnya, ini adalah persahabatan yang langka. Meskipun mereka sekarang berada di kamp yang berbeda, dia tetap menghargainya. Kilatan dingin di mata Medusa berangsur-angsur memucat hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan bergumam, "Anggap dirimu masuk akal." Dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-kata Medusa. Mata ungu keabu-abuannya menoleh ke Xiaoyan saat dia berkata, "Ketiga tentara itu sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Luo Yantian dan 3 sesepuh Mulan juga ada di sana. Namun, 2 di antaranya mengalami luka berat. Oleh karena itu, pertahanan sekitarnya sangat ketat. Tidak akan mudah bagi kalian berdua untuk bertindak. Ya, serahkan pada kami." Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Pertahanan luar kota akan terpencar olehku saat kau bertindak. Saya sendiri juga akan mengatakan bahwa saya melakukan retret sebelumnya. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Anda harus menjadi orang yang menyerang. Bagaimanapun, jika ini bocor, itu akan merusak kredibilitas sekte racun." Dokter peri kecil perlahan berkata, "Terima kasih banyak." Little Fairy Doctor sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, "Sekarang, Anda dapat memberitahu saya bagaimana Anda akan membantu saya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Ini harus menjadi masalah yang paling penting." Xiaoyan mengangguk samar. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan gelap yang tampak serius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkannya ke dokter peri kecil. "Metode untuk mengatasinya ada di sini. Anda bisa melihatnya. Namun, ramuan obat yang disebutkan di dalam sangat sulit ditemukan." Dokter peri kecil mengulurkan tangannya yang halus dan gulungan itu secara otomatis mendarat di dalamnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia dengan hati-hati membukanya dengan lambat. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun yang mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi orang tersebut, semakin besar kepadatan racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Setelah racun berkumpul sampai tahap tertentu, itu akan meletus sepenuhnya. Jika demikian,
semua makhluk hidup akan musnah dalam radius 1000 kilometer. Tubuh racun ini sangat jarang. Itu dibedakan antara bawaan dan didapat. Bawaan berarti datang dengan kelahiran, sementara yang diperoleh adalah yang dibuat oleh manusia. Di antara keduanya, yang bawaan secara alami memiliki kekuatan yang lebih besar. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun, jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang akan mampu mengendalikan racun sepenuhnya. Kekuatan beracun dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hati. Metode pengendalian ini disebut metode pil racun. Ia mengumpulkan semua racun yang terakumulasi di dalam tubuh seseorang dan mengubah semuanya menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, badan racun yang menyedihkan akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua itu pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh badan racun yang menyedihkan. Namun, orang-orang yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan tidak pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan untuk ini selain bahwa ramuan yang dibutuhkan metode pil racun ini terlalu sulit ditemukan. Perbaikan dari poison pill dapat dibagi menjadi 3 hal penting yang dibutuhkannya. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah Monster Core dari peringkat 7, Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Mata Little Fairy Doctor perlahan menyapu gulungan itu. Kegembiraan di matanya berangsur-angsur menjadi redup. Bahan yang dibutuhkan poison pill yang dicatat dalam gulungan ini benar-benar terlalu menakutkan. Tidak heran tidak ada satu orang pun yang berhasil belajar bagaimana mengontrol sepenuhnya tubuh racun yang menyedihkan. 3 jenis api surgawi. Kondisi pertama ini saja sudah cukup untuk mematahkan semangat semua orang. Semua orang menyadari kekuatan destruktif dari api surgawi di benua itu. Jika seorang ahli biasa bisa mendapatkan 1 jenis api surgawi, kekuatan bertarung mereka pasti akan melonjak. Jika seorang alkemis mendapatkannya, tingkat keberhasilan mereka saat memurnikan pil obat pasti akan melonjak. Oleh karena itu, api surgawi memiliki status yang sangat tinggi di hati para ahli di benua Douki. Namun, kelangkaan api surgawi juga merupakan pengetahuan umum. Bisa mendapatkannya sudah merupakan berkah yang luar biasa. Adapun 3 jenis. Bahan kedua juga menyebabkan seseorang merasa lebih putus asa. Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah binatang unik dari zaman kuno. Kekuatannya sangat luar biasa. Peringkat 7, binatang kalajengking naga racun langit, sudah memiliki kualifikasi untuk berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Jarang ada orang yang bisa menandingi mereka di peringkat yang sama. Itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Tentu saja, 2 kondisi pertama tampak sedikit lebih mudah jika dibandingkan dengan yang ketiga. Setidaknya, dokter peri kecil telah mendengar tentang api surgawi dan binatang kalajengking naga racun langit. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Yang ketiga adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar atau lihat sebelumnya. Dengan 3 kondisi yang keras ini, dokter peri kecil mengerti mengapa tidak ada satu orang pun yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, yang telah memperbaiki apa yang disebut pil racun ini di dalam tubuh mereka seperti yang dijelaskan oleh metode kontrol ini. Xiao Yan menghela nafas saat dia melihat wajah Little Fairy Doctor yang langsung menjadi gelap. Dia segera dengan lembut berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun, Anda perlu berusaha keras pada inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit dan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Anda memiliki 3 jenis api surgawi." Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Matanya tercengang saat menyapu tubuh Xiao Yan.
Bagaimana seseorang bisa memiliki 3 jenis api surgawi? Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu, dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan nyala tak terlihat. Segera setelah itu, api putih pekat lainnya keluar dari segel api di antara alis Xiao Yan. Mata redup dokter peri kecil akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 api kecil yang tergantung di depan Xiao Yan. Dia berkata, "Tidak heran kamu bisa bertarung dengan seorang elit Du Zong hanya dengan kekuatan Du Huang. Sebenarnya karena ini. Tetapi bahkan jika Anda memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, dan air liur transformasi tubuh bodhisattva, yang dibutuhkan juga sangat sulit diperoleh." Xiao Yan menyeringai saat dia melihat senyum pahit Little Fairy Doctor. Dia berkata, "Itu lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mendapatkan hal-hal ini." Little Fairy Doctor sedikit mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Ini memang lebih baik daripada tidak memiliki harapan. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi tentang ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dokter peri kecil menyerahkan gulungan itu kembali ke Xiao Yan. Sebelum dia akan pergi, dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, saya akan kembali dulu. Anda dapat memecahkan bidak giok ini saat Anda ingin berakting. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama." Dia menyerahkan sepotong batu giok abu-abu ke Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Dia menerima potongan giok dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dokter peri kecil tidak tinggal lebih lama setelah dia melihat bahwa semuanya telah dipertanggungjawabkan. Tubuhnya bergerak dan dia melayang ke udara. Langkah kakinya berhenti tepat saat dia akan pergi. Dia menoleh ke pria muda berjubah hitam di bawah dan dengan lembut bertanya, "Apakah Anda masih akan memperlakukan saya sebagai teman sekarang setelah saya menjadi seperti ini?" Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyuman cerah. "Kata-kataku dari dulu masih berdiri. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.